Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu. Di videoku kali ini, di sini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat sebuah kelas daring dengan menggunakan Google Classroom. Google Classroom ini adalah salah satu education system untuk membantu para guru atau dosen dalam membuat sebuah pembelajaran jarak jauh. Baik, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara membuat sebuah kelas dengan menggunakan Google Classroom. Adapun syarat dalam kita membuat sebuah kelas di Google Classroom, yaitu yang pertama kita harus mempunyai akun Gmail. Nah, apabila belum login pada akun Gmail, maka Bapak Ibu harus mempunyai dulu akun Gmail dengan login menggunakan Google. Nah, apabila sudah login, maka akan muncul seperti ini. Oke, untuk di sudut atas ada Google Apps. Di Google Apps ini kita bisa menemukan Classroom dari Google. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan beberapa kelas yang sudah saya buat. Tetapi Bapak Ibu yang belum membuat kelas, ini ada di sudut kanan ke atas, itu ada tanda tambah, kita klik. Nah, di sini ada gabung ke kelas atau buat kelas ya. Nah, untuk gabung ke kelas ini itu digunakan oleh siswa dan buat kelas ini digunakan oleh guru ya. Nah, karena kita guru, jadi kita membuat sebuah kelas. Klik buat kelas, centang, terus lanjutkan. Nah, di sini ada tampilan form, di mana form ini akan kita isi untuk membuat nama dari kelas yang akan kita buat. Misalnya di sini nama kelas, misalnya Bapak Ibu mengajar agama, kita buat di sini pendidikan agama. Misalnya bagian dari pendidikan agama ini bisa diisi, boleh juga tidak ya. Kita akan buat mata pelajarannya apa. Misalnya mata pelajaran yang akan dipelajari di pendidikan agama ini apa. Misalnya sholat ya. Terus ruang belajarnya bisa kita tentukan. Dalam pembuatan ruang belajar ini seolah-olah kita akan mengajar di kelas yang akan kita tentukan. Misalnya untuk pendidikan agama, untuk bagian sholat ini, kelas TKJ 2. Oke, klik buat. Nah, oke Bapak Ibu, di sini sudah tampil bahwa kelas kita sudah terbentuk ya. Nah, di Google Classroom ini akan diberikan kode kelas. Nah, seperti ini. Kode kelas ini yang akan kita simpan, di mana kode ini akan kita bagikan kepada siswa kita nanti untuk masuk ke kelas kita. Bagaimana caranya nanti siswa akan masuk ke kelas kita, yaitu yang pertama siswa harus menginstal dulu di Android atau smartphone mereka itu Google Classroom melalui Play Store. Nah, jadi mereka menggunakan kata kunci ini untuk masuk ke kelas Bapak Ibu. Nanti bisa kita bagikan melalui grup WA atau email mereka masing-masing. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan mengelola kelas kita. Misalnya di sini dari tampilan dari kelas ini bisa kita pilih temanya. Mungkin Bapak Ibu mau yang seperti ini bisa. Atau foto kita sendiri misalnya untuk membuat sebuah akun kelas ini. Bisa kita klik di sini upload foto ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk bagian di atas, ini ada forum.
terus ada tugas kelas, anggota, dan nilai. Nah, tugas kelas ini di sini adalah tempat di mana kita akan mengelola kelas kita untuk membuat berbagai topik-topik ya. Klik buat. Nah, di sini ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan atau topik. Nah, untuk mempermudah kita mengelola sebuah kelas, maka kita berikan topik-topik. Misalnya topik yang pertama adalah bahan ajar. Oke, tambahkan. Yang kedua, topik yang kedua, misalnya Bapak Ibu akan memberikan sebuah slide presentasi. Kita buat di sini slide presentasi. Tambahkan. Terus yang ketiga, misalnya topiknya apabila Bapak Ibu mengajar dengan video pembelajaran itu bisa kita upload di sini juga. Terus yang terakhir seperti biasa dari setiap pembelajaran itu ada evaluasi. Kita bisa berikan kuis atau soal. Oke, tambahkan. Nah, ini adalah topik-topik dari kelas kita. Misalnya di sini kita pengen berurutan dari bahan aja dulu, tinggal kita naikkan ke atas. Misal slide presentasi. Nah, terus video pembelajaran. Terus kuis soal ya. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita mengupload dari bahan-bahan dari kelas kita ini, baik yang bahan ajar, slide presentasi, ya, video pembelajaran, dan pembuatan kuis atau soal. Nah, dari bahan ajar ini, kita seperti biasa kita buat, terus klik materi. Nah, materi ini kita berikan judul, misalnya di sini tentang sholat. Sholat berjamaah. Nah, di sini kita akan mencari file yang sudah tersimpan materi kita di laptop. Saya contohkan misalnya, karena saya tidak punya materi tentang sholat, misalnya ini aja ya. Oke, ini berupa file Word, ya. Terus kita upload. Oke. Sudah upload, kita berikan topik ini di mana letaknya. Tadi berupa bahan ajar, klik bahan ajar. Terus posting ya. Di sudut atas ada bacaan posting, maka kita posting dari. Nah, apa yang kita posting tadi itu apabila siswa sudah tergabung di kelas kita, maka notifikasi apa yang kita sampaikan tadi itu masuk ke Google Classroom siswa. Sehingga siswa bisa membuka apa yang disampaikan oleh gurunya masing-masing. Oke, yang kedua, misalnya berupa video pembelajaran ya. Kita buat lagi. Terus materi. Kita pilih judul sini video tentang sholat berjamaah. Kita tambahkan. Kita cari di YouTube. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak mempunyai video dari pembuatan pribadi, kita bisa mencari videonya di YouTube. Misalnya di sini kita cari tentang sholat berjamaah. Oke, kita telusuri ya. Nah, ini banyak yang muncul beberapa contoh dari sholat berjamaah. Kita bisa pilih salah satu, terus kita tambahkan, terus kita posting. Oh ya, lupa ya kalau tinggal kita pindahkan aja ke bawah. Oke,
Terus yang terakhir kita membuat soal. Oke, kita buat. Sini bisa kita pilih tugas kuis. Nah, di sini diberikan fasilitas, ada namanya Google Formulir ya, blank quiz. Ini bisa kita membuat soal dengan kita mengelola sendiri. Bisa berupa multiple choice, kotak centang, atau jawaban singkat ya. Nah, misalnya ini. Soal yang pertama misalnya sebutkan misalnya apakah sholat Jumat adalah termasuk sholat berjamaah. Misalnya pilihannya iya atau tidak. Ini contoh aja, bisa juga Bapak Ibu membuat multiple choice-nya ABC sampai E juga bisa. Ini hanya sekedar contoh. Oke, terus kita berikan kunci jawabannya. Kunci jawabannya misalnya iya ya. Oke, simpan. Nah, jadi kalau kita sudah memberikan kunci jawaban, siswa bisa melihat langsung poin total dari nilai mereka masing-masing. Oke, terus kita klik kirim. Oke, kita masuk lagi ke sini. Oke, karena sinyal ini kita klik tugaskan di sini. Nah, di sini di atas ada anggota. Nah, anggota ini ada terdiri dari guru dan siswa. Nah, kalau siswa ini anggota siswa, jadi kita bisa mengecek berapa jumlah siswa kita yang ada yang sudah terdaftar, yang sudah masuk di kelas kita. Nah, apabila dalam mengajar pendidikan agama ini gurunya lebih dari 1 atau 2, bisa dimasukkan notifikasi guru ya di sini. Jadi guru lain juga bisa join di kelas ini maksudnya. Terus ini nilai. Nah, nilai ini apabila siswa sudah mengerjakan soal-soal kuis tadi, maka di sini ada rekapan nilai dari siswa yang sudah mengerjakan. Oke, Bapak Ibu, itu tadi seputar pembuatan kelas di Google Classroom. Sangat mudah, hanya butuh waktu 10 menit mungkin untuk membuatnya, dan kita sudah bisa membagikan kode ini kepada siswa untuk bisa masuk ke kelas kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.